Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep ilmu pengetahuan sebagai dasar pengembangan teknologi berawal dari sebuah keingintahuan yang belum diketahui oleh manusia. Keingintahuan tersebut mendorong seseorang untuk mencari prinsip atau teori yang diperoleh melalui percobaan. Pengkajian ini bertujuan untuk memenuhi penjelasan dari objek, yaitu benda dan energi, dan peristiwa alam. Para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan alam dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Teknologi dapat dibentuk dari pengetahuan alam dasar karena ilmu pengetahuan alam dasar ini berperan dalam mengendalikan teknologi melalui prinsip dan teorinya. Ilmu pengetahuan alam dasar dan pengendalian alam dari ilmu pengetahuan alam terapan digunakan teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi alam, dan membuat alam untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi saat ini berkembang pesat. Misalnya dalam peningkatan kesehatan, penyediaan energi, dan perkembangan industri. Dan ilmu pengetahuan alam ini sebagai dasar perkembangan teknologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam peningkatan kesehatan. Pada saat ini, dalam bidang teknik kedokteran sedang dilakukan perancangan orang buatan, yakni alat buatan manusia yang ditanam di dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian sistem yang tidak dapat lagi bekerja dengan baik, terutama organ dalam manusia yang paling vital, yaitu jantung. Yang pertama digunakan secara luas adalah katup jantung yang disebabkan oleh adanya kebocoran antara bilik-bilik jantung. Salah satu jenis katup jantung berupa bola plastik besar kelereng yang dikurung dengan kurungan mini dari baja. Lebih dari 100.000 orang Amerika yang menggunakan katup buatan jantung seperti itu. Namun bahan yang sempurna untuk jantung buatan ini belum ditemukan. Bahan ini harus kuat dan awet, tidak tertembus oleh cairan ataupun jaringan tubuh, serta tidak boleh membahayakan tubuh pasien. Yang penting bahwa bahan tersebut harus cocok dengan darah manusia, sehingga tidak menyebabkan penggumpalan. Pada saat ini masih digunakan karet silikon yang masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya mudah sobek, sering menyebabkan timbulnya penggumpalan darah. Lalu yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam penyediaan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika, dan daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat digunakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Dan terakhir ada tenaga. Dengan perkembangannya, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, proses penyulingan minyak bumi dan pengambilan biji menjadi lebih efisien, sehingga produksinya meningkat. Sebagai contoh, bensin dan minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil pelapukan dari laut. Pada proses penyulingannya belum diperoleh bensin yang memadai, dan kualitasnya rendah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada bensin tersebut, maka dilakukan proses peretakan atau disebut cracking, yaitu proses memanaskan bahan bertitik didih tinggi di bawah tekanan dengan menggunakan katalisator sehingga molekul-molekul besar pecah menjadi molekul-molekul kecil, dan proses reformasi atau dapat dikatakan proses dengan katalisator yang mengubah senyawa alifatik menjadi senyawa aromatik. Dengan proses percetakan dan reformasi diperoleh peningkatan bensin, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, yang kini tengah dimanfaatkan adalah tenaga matahari sebagai sel surya dengan bahan silikon kristal.
yang belum ekonomis, tetapi pembuatan sel surya dalam bentuk semua kristal telah mempunyai arti ekonomis dan telah banyak dijumpai, misalnya kalkulator solar sel. Lalu yang ketiga, ada perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam perkembangan industri. Perkembangan industri dimulai dari Eropa, lalu menjalar ke Amerika dan Asia, maju dengan pesat. Karena masyarakat mengharapkan kesejahteraan ekonomi yang meningkat untuk masa depan. Sehingga timbullah revolusi industri pertama. Sehingga industri yang berikutnya diikuti dengan ditemukannya transistor atau revolusi industri kedua, zaman kendali otomatis. Dalam revolusi industri kedua ini ditemukan transistor. Ada pula pola perkembangan industri meliputi 3 tahap, yaitu pada tahap pertama, selama 50-100 tahun sebelum Perang Dunia Kedua, sektor industri yang dipelopori teknologi berkembang sangat pesat dalam bidang pembuatan baja, jalan kereta api, penambangan batu bara, dan biji besi. Industri mobil listrik, tenaga panas bumi juga terdapat di tahap 1 ini. Lalu pada tahap 2, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, lahirlah pola main. Atau muncullah kini revolusi hijau di bidang pertanian, industri kimia, elektronika, teknologi komputer, telekomunikasi, plastik, logam ringan, seperti aluminium alloys, pesawat pancar gas, teknologi nuklir. Hal ini berdasarkan vision Dirgantara, dan lain-lain. Tahap ini memperlihatkan hubungan erat antara teknologi dan perkembangan guna sosialnya. Lalu yang terakhir, tahap 3. Di masa mendatang bioteknologi akan menjadi sangat penting. Orang sudah mempengaruhi genetika dan bioengineering. Hal ini disebabkan oleh keharusan-keharusan yang muncul dari kebutuhan produksi pada masa ini. Masalah tata lingkungan dan kapasitas produksi juga sangat diperhatikan. Selanjutnya itu adalah sejarah peradaban manusia dan perkembangannya. Dimulai dari planet bumi yang unik. Planet bumi lahir dalam sistem tata surya sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, bumi terus mendingin. Gas-gas dilepaskan dari pembekuan magma yang menjadi batuan beku dan letusan gunung. Gas H2O mengalami kondensasi dan perimbangan gas-gas lain di atmosfer semakin kondusif bagi kehidupan. Kehidupan di bumi diperkirakan sudah ada sejak 600 juta tahun yang lalu. Dimulai dari tumbuhan bersel satu dan kemudian mengalami evolusi yang menambah dan mengubah jumlah spesies di bumi menjadi lebih dari 1 juta jenis spesies. Manusia muncul di bumi sejak 1,8 juta tahun yang lalu dan terus mengalami perkembangan hingga kini. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup di bumi karena selama mengalami evolusi, bumi memiliki daya dukung terhadap jenis-jenis kehidupan tersebut. Sistem selalu bergulir, makhluk hidup selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Evolusi terus berjalan tanpa terasa atau punah. Yang kedua, peradaban Paleolitik yang terjadi sekitar 500.000 sebelum Masehi sampai 8.000 sebelum Masehi. Sebelum kelahiran manusia di bumi 1,8 juta tahun yang lalu, sudah ada organisme yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai makanan, seperti tumbuhan dan hewan. Sekitar 500.000 sebelum Masehi, untuk mempertahankan hidupnya, manusia menciptakan dan menemukan alat untuk berburu di hutan, di tepi sungai atau danau, dan di lereng-lereng pegunungan. Mereka membuat senjata menggunakan batu yang dibentuk sedemikian rupa hingga mampu digunakan sebagai ujung tombak dan anak panah untuk berburu binatang dan memotong dahan atau kayu. Iklim pada 500.000 sebelum Masehi pada zaman kemudaran di zaman es keempat atau zaman es terakhir, di mana batas es di dunia pada saat itu bergerak mundur ke utara. Pada masa ini terjadi penyebaran manusia yang meluas, khususnya di Afrika, Asia, dan Eropa, dan kemudian membentuk suku-suku seperti suku Negroid, Kaukasoid, Mongoloid, dan Polinesia. Mereka kemudian beradaptasi menyesuaikan kehidupan dan peradabannya dengan kondisi geografis, geologi, dan iklim setempat.
Tempat tinggal mereka berupa pohon, gua, atau rumah yang terbuat dari batu dan kayu. Selanjutnya itu peradaban Neolitikum pada 8000 sebelum Masehi sampai 4000 sebelum Masehi. Pada zaman ini manusia sudah mulai beralih dari berburu menjadi bertani. Mereka menciptakan alat yang dibentuk sedemikian rupa untuk bisa membabat hutan, menjinakkan dan memelihara hewan peliharaan seperti sapi, babi, kambing, dan lain-lain. Mereka juga sudah mulai menanam padi, jagung, gandum, dan tumbuh-tumbuhan lain yang sebelumnya tumbuh di rawa-rawa, di tepian sungai, atau di hutan. Zaman Neolitikum ini telah terjadi revolusi peradaban, karena telah mengubah peradaban yang sebelumnya berburu menjadi peradaban bertani. Di mana untuk peradaban bertani ini telah terjadi proses pemilihan lahan yang subur, pemilihan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan, alat-alat bertani, alat-alat berternak yang sudah berkembang, dan menyediakan sumber daya air, pemahaman mengenai iklim, dan lahan yang bebas dari bencana. Akibat ketergantungan dan keterkaitan manusia dengan lingkungannya, manusia sudah memikirkan adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari manusia. Di zaman ini mereka sudah mulai mempertanyakan asal-mula kejadian, kesalahan atau dosa, bencana dan sebab akibat dalam gerak kehidupan dan alam sekitarnya. Selanjutnya itu adalah peradaban perunggu. Akibat adanya perubahan iklim dan cuaca pada zaman ini, hutan yang ada pada waktu itu meluas ke arah lahan pertanian manusia. Sahara hilang keseluruhannya, petani kekurangan air, dan lahan mereka menjadi gurun. Akibat hal tersebut, mereka beralih dan menjadikan Mediterania menjadi tempat untuk pengembangan budaya dan peradaban barat. Mereka menemukan penemuan-penemuan baru dan mengeksploitasi metalurgi. Hal yang paling penting pada zaman ini sudah berkembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri, serta perubahan sosial. Mereka mulai mengerti bahwa logam tidak ada di kawasan pertanian yang subur, tetapi berada di wilayah yang jauh, yang terasing dan tidak subur. Manusia sudah mengenal sistem barter. Komunikasi sudah lebih berkembang antara bagian hulu dan hilir. Wilayah yang kaya akan logam seperti emas, besi, perak, dan permata dijadikan kawasan tambang. Industri dan manufaktur logam meluas ke Eropa, Mesir, India, Mongolia, dan Cina. Munculnya logam, permata, dan cara pengembangannya mempengaruhi timbulnya peralatan baru, seperti alat-alat peternakan, bangunan, alat rumah tangga, industri rumah tangga, dan transportasi. Selanjutnya itu adalah zaman percepatan perubahan yang terjadi 2000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Perkembangan peradaban manusia yang bergerak dari masa berburu hingga pertanian dan peternakan menutup masa silam manusia untuk berpindah dari masa tenaga otot ke tenaga lain. Selama perkembangan masa lalu itu telah terjadi perubahan di muka bumi oleh manusia. Hutan dibabat terus-menerus sehingga pemandangan berubah dari pemandangan alam menjadi pemandangan buatan manusia. Manusia sudah belajar dari pengalaman masa lalu, belajar dari alam dan lingkungan, sehingga manusia lebih mampu memanfaatkan alam bagi kenikmatan hidupnya. Kota-kota besar mulai dibangun, industri semakin banyak, perdagangan diperluas. Untuk mencapai perkembangan tersebut diperlukan waktu hampir 1 juta tahun. Di zaman ini, pengangkutan dilakukan dengan tenaga manusia, kuda, perahu layar, dan perbudakan manusia. Hal ini terjadi antara 3000 sebelum Masehi sampai kira-kira 1800 sebelum Masehi atau hampir 5000 tahun. Dan yang terakhir yaitu terjadinya revolusi industri dan dampaknya. Revolusi industri ini dimulai dengan penemuan energi uap dan mesin uap oleh James Watt pada pertengahan abad ke-18. Pertemuan ini membuka cakrawala baru untuk perkembangan peradaban dan budaya teknologi. Penggunaan tenaga batu bara mulai berkembang, kemudian dilengkapi dengan bahan bakar minyak bumi dan hidroelektrik. Dalam memenuhi kebutuhannya, dinamika pergerakan manusia semakin bertambah cepat, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, peralatan, dan transportasi. Transportasi di zaman ini semakin canggih, dengan ditemukannya mobil, kereta api, dan kapal api. Industri juga meluas ke berbagai lokasi dan menghasilkan kebutuhan materi, bahan dasar industri, dan bahan energi yang dieksploitasi secara luas. Kota-kota besar tumbuh cepat. Jalanan dibangun hingga merambah ke kawasan perkotaan, ke kawasan industri, dan pusat-pusat perkebunan.
Revolusi industri ini memicu negara-negara industri untuk mencari lebih banyak lagi sumber energi fosil. Di zaman ini muncul Perang Dunia Kedua yang menyebabkan timbulnya pengelompokan negara-negara, yaitu menjadi negara adidaya. Negara adidaya ini kaya akan sumber daya alam, teknologi dan industri yang canggih, seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris. Yang kedua yaitu negara alam tetapi berteknologi dan industri seperti Jepang dan Italia. Negara kaya akan SDA, tapi tidak berteknologi, tidak memiliki industri, dan cenderung berbudaya tradisional seperti Indonesia dan Filipina. Dan yang keempat, negara miskin SDA, tidak memiliki industri dan teknologi, cenderung berbudaya tradisional seperti Bangladesh dan Tanzania. Setelah Perang Kedua ini usai, banyak negara jajahan memanfaatkan untuk melepaskan diri dari penjajahnya dan kemudian membangun negaranya masing-masing. Kota-kota besar kembali bermunculan. Demikian pula pada kawasan industri, transportasi, lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sarana dan prasarana pariwisata. Setiap hari pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan pendukung seperti lahan, tanah, batu, mineral untuk proses pembangunannya. Eksploitasi sumber daya alam menambah ramainya gangguan terhadap ekosistem yang tidak mudah untuk diperbaiki, seperti banjir, meledaknya pabrik, jebolnya bendungan, robohnya jembatan, dan lain-lain. Manfaat dan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi terhadap kehidupan sosial. Perkembangan iptek telah membawa manfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Iptek memberi banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, semakin pesatnya teknologi memiliki sisi negatif dengan kemerosotan nilai-nilai. Produksi kimia, biologi, dan nuklir tentunya membuat kerusakan ekosistem alam akibat kemajuan iptek. Berikut adalah manfaat dan dampak IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama pada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bagian bumi manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, layanan e-mobile. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah melalui handphone. Dampak negatif dari bidang informasi dan komunikasi yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Teroris mendapatkan kemudahan berkat kemajuan teknologi. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes bakal terancam. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Yang keempat, kecemasan teknologi. Selain ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting di dalam komputer akan menimbulkan kecemasan. Yang kelima, kemajuan teknologi dapat dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Timbul kehancuran di muka bumi ini misalnya dengan satelit, orang dapat mengetahui adanya pabrik senjata, ada reaktor atom di daerah perut bumi yang menimbulkan niat jahat untuk menguasai semua itu dan timbul sehingga menjadi rebutan. Pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri karena kemajuan ekonomi.
Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Dampak negatif dari bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Selanjutnya, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena lemahnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Selanjutnya, pola interaksi antar manusia mulai berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah atas telah merubah pola interaksi keluarga. Anak-anak lebih asik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Bidang yang ketiga ada bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang kedua, produktivitas meningkat. Semakin meningkat kemajuan teknologi, maka akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun aspek jenis produksi. Investasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Yang ketiga, persaingan yang menambah skill. Persaingan dalam dunia kerja semakin menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Dampak negatif dari bidang ekonomi dan industri yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya sifat konsumtif sebagai akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental atau instan. Yang keempat, bidang pendidikan. Dampak positifnya, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, melainkan bisa dari sumber lain seperti internet. Yang kedua, e-learning. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Dampak negatifnya, kerahasiaan akan alat tes makin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai nilai yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perkembangan dan lain-lain. Yang kelima, ada bidang politik. Dampak positifnya, timbulnya kelas menengah baru. Maksudnya pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Yang ketiga, tumbuhnya regionalisme di bidang politik internasional juga terlibat kecenderungan tumbuhnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Dampak negatif dari bidang
politik. Yang pertama, penggunaan senjata penyerangan demi kekuasaan dan kekayaan. Dengan penggunaan senjata canggih, bisa menyerang pihak demi kekuasaan dan kekayaan. Lalu terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Selanjutnya ada IPA dan teknologi masa depan. Bumi merupakan planet tempat manusia bermukim saat ini telah berumur kurang lebih 4,6 miliar tahun. Dan manusia mulai muncul tidak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Begitupun dengan ilmu pengetahuan, telah merubah sejarah selama 300 tahun. Kenyataan ini menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan sangat menakjubkan. Misalnya, pada zaman dulu, kuda itu merupakan alat transportasi yang begitu cepat. Namun, dalam satu generasi, manusia modern mampu membuat perubahan hingga adanya pesawat, yaitu alat transportasi yang tidak hanya bisa melewati lautan atau menyeberangi lautan dari pulau ke pulau, namun bisa mengudara, melewati, dan menuju berbagai negara begitu cepat. Oleh karena itu, perkembangan ilmu teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas, perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang. Yang pertama, di bidang intelektual. Masyarakat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru. Yang kedua, bidang industri dan kemampuan perang. Bisa dilihat dalam perkembangannya, kini banyak sekali inovasi-inovasi di bidang industri sehingga industri semakin maju. Dan di dalam kemampuan perang kini semakin hebat, baik dalam senjata maupun persiapan dan strateginya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan yang dibawakan organisasi sosial yang lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Dan yang terakhir, adanya perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Hal ini bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, misalnya banyaknya mesin-mesin otomatis. Maka, ilmu pengetahuan alam akan semakin berkembang dengan semakin berkembangnya zaman. Begitupun dengan perkembangan teknologi, karena perkembangan ilmu pengetahuan alam nantinya akan mempengaruhi perkembangan teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi pada masa depan tentu akan dipengaruhi oleh macam-macam kebutuhan manusia. Misalnya, ilmu pengetahuan alam akan mampu menangani masalah kompleks dan berskala global. Biofisika modern atau biologi molekuler merupakan contoh ragam dari hasil multidisiplin antara biologi, kimia, dan fisika. Bidang ilmu pengetahuan ini telah mampu menghasilkan karya-karya besar yang memperdalam pengetahuan kita tentang biologi dan cara berfungsinya pada tingkat sel dan molekul. Contohnya, sekarang kita mengenal terobosan-terobosan baru seperti aplikasi medis yang canggih, bahkan obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.